Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan menanggapi surat dari sahabat kita yang ada di Makassar. Namanya Bapak Agus. Bapak Agus ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman uh, belum sampai terlambat. Belum sampai terlambat bulan. Baru terlambat hari, ya, baru terlambat hari. Tapi seperti biasa, fenomenanya seperti di daerah-daerah lain, terornya luar biasa. Kemudian diminta supaya segera menjual asetnya saja kalau indikasinya ke depan semakin memburuk angsurannya dan sebagainya. Buat saya itu saya anggap masih wajar karena itu cara-cara pembinaan yang eh, dilakukan oleh petugas bagian penagihan. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah beliau juga menyampaikan bahwa jaminan yang dia pakai itu merupakan jaminan yang ada di dekat rumahnya tapi bukan rumahnya. Jadi sertifikat yang dipakai buat agunan adalah sertifikat rumah yang bukan dia tempati. Nah, tapi oleh petugas bank yang ditempel dengan stiker yang katanya melekat kuat sehingga kalau disobek itu susah dan bila disobek itu menyisakan potongan-potongan yang menempel di tembok dan susah untuk dibersihkan. Jadi dia merasa dipermalukan, merasa dilecehkan dengan perbuatan pemasangan stiker itu, karena dia merasa bahwa saya belum terlambat bulan, baru terlambat hari, dan saya juga pastikan sebelum akhir bulan saya bisa setor, dia bilang gitu. Dan rupanya oleh petugas itu tidak cukup meyakinkan sehingga tetap dipasang stiker. Dan beliau juga sempat mengingatkan bahwa yang saya gunakan jaminan ini di utang saya itu bukan rumah ini loh. Dia sempat mengingatkan seperti itu, tapi petugas katanya tidak peduli dan tetap memasang dengan kata-kata bahkan ancaman kalau perlu ini pun akan saya lelang. Jadi Bapak Ibu, ini sudah luar biasa konyolnya, sudah luar biasa keterlaluannya petugas ini. Saya sarankan orang seperti ini dibuatkan laporan saja ke manajemen pimpinannya gitu ya. Jadi biar dia kapok, biar dia jerah, biar dia tidak mengulangi perbuatannya, buat surat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan perlakuan, dengan sikap, dengan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh petugas bank, itu Bapak Ibu bisa laporkan ke manajemen, dan itu juga dilarang oleh undang-undang. Jadi ada saya lupa undang-undangnya, pasalnya saya lupa, tapi yang jelas larangan penagihan dengan mengintimidasi kemudian melakukan teror itu ada larangannya. Dan eh, menurut saya sih tidak perlu menggunakan undang-undang itu, tapi Bapak Ibu bisa buat surat yang ditujukan ke manajemen pimpinan selaku pembina yang bersangkutan. Jadi kalau bisa pimpinan selevel di atasnya. Jadi misalnya pimpinannya ada di kantor itu, maka Bapak Ibu buat suratnya satu level di atasnya, bukan di pimpinan di mana petugas itu bekerja atau apa namanya menjadi pekerja di situ ya, tapi di level atasnya. Jadi kalau dia di tingkat kecamatan, laporkan yang ada di tingkat kabupaten. Kalau dia di tingkat kabupaten, laporkan di atasnya yang di tingkat provinsi atau dan seterusnya yang di kantor pusat. Dan juga jangan lupa tembusannya ke OJK selaku pembina eh, perbankan gitu ya. Jadi ini sudah keterlaluan. Jadi sudah diingatkan bahwa itu bukan yang buat jaminan, rumah ini bukan yang buat jaminan, yang buat jaminan di sana, dan itu pun seperti sengaja, seperti tidak mau tahu dan tidak peduli, tetap dipasang, bahkan malah ada kata-kata yang kalau perlu ini juga dilelang. Jadi menurut saya
konyol sekali, dan mungkin tekanan dari pimpinan juga luar biasa kepada beliau sehingga beliau eh, meneruskan tekanannya ke nasabah-nasabahnya. Jadi Bapak Ibu, bahwa ketika kita dalam posisi kreditnya sedang macet, saya ingatkan, jangan panik, jangan khawatir berlebihan. Gunakan cara berpikir rasional bahwa bank tidak selamanya penyelesaiannya atas kredit macetnya itu melalui mekanisme lelang. Tapi bukan juga dianggap sepele gitu ya, seperti yang tadi siang saya dapat tamu dari daerah Kedu, Jawa Tengah. Kedu itu ikutnya Kabupaten Temanggung, yang beliau punya pinjaman sekitar 2,6 miliar ya, menggunakan jaminan 4, dan salah satunya adalah ruko yang menurut beliau ruko itu sangat strategis, kemudian nilainya antara nilai yang mau dilelang menurut mereka ya, menurut yang bersangkutan, bahwa appraisal bank terlalu rendah gitu. Jadi saya selalu menyarankan kalau kita sudah terancam mau dilelang, pastikan aset mana yang paling mudah terjual dan paling beresiko kelelang. Beresiko kelelang itu indikasinya apa? Tempatnya strategis, kemudian marketable itu ya. Nah, itu dua indikasi itu harus dipertimbangkan. Kalau ada jaminan yang marketable dan tempatnya strategis, pastikan jaminan itu dalam tanda kutip diamankan dulu atau dijual dulu gitu ya. Untuk pelunasan misalnya, kalau itu cukup untuk melunasi ya dijual untuk segera untuk pelunasan. Tapi kalau nggak cukup untuk pelunasan, setidaknya Bapak Ibu itu jual dulu, kemudian minta pelepasan sebagian. Jadi kalau misalnya jaminannya ada 4, ya yang paling strategis, yang paling marketable, pastikan itu untuk dijual segera. Dan usahakan kalau menjual aset yang sedang terancam untuk dilelang, jangan pakai harga pasar wajar. Pakailah harga darurat. Apa itu maksudnya? Maksudnya misalnya nilainya pasar wajarnya sekitar 1 miliar, tapi kalau tawarannya hanya mencapai 800 juta ya lepas saja. Jangan berpikir Anda sedang menjual dalam posisi keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tidak butuh uang, sehingga pasang harga tinggi dan tidak mau ditawar. Jangan seperti itu. Jadi ini darurat, daripada harus kelelang ya, mendingan dijual sendiri, dan pertama bisa dapat harga terbaik tanpa harus ditekan melalui lelang. Yang kedua, kalau kita jual sendiri, kita berpotensi untuk menawar ke pihak bank agar bank bisa misalnya memberikan keringanan pembebasan bunga dan denda. Tapi kalau sudah dilelang melalui mekanisme lelang, maka yang akan diambil bank itu bukan hanya pokoknya saja, bunga, denda, dan biaya-biaya lain itu juga mereka pungut gitu. Jadi pastikan kalau memang ada asetnya, dari aset-aset yang dijaminkan itu kalau lebih dari satu, pastikan cari aset yang paling marketable dan paling strategis, jadi liquid gitu ya, cepat ada yang minat gitu, itu dijual dulu dan bisa minta misalnya pelepasan sebagian, namanya pelepasan parsial ya. Kalau jaminannya 4, Bapak Ibu cari lokasi yang mana strategis, Bapak Ibu tawarkan, harganya jangan mahal-mahal sehingga dapat pembeli, kemudian Bapak Ibu ajukan permohonan untuk pelepasan sebagian. Nanti bisa bank akan memberi harga, oke, aset yang itu saya bisa kembalikan, tapi Anda harus setor sekian. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, namanya pelepasan sebagian. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ibu, menyegerakan melunasi hutang jauh lebih baik daripada menunda-nunda membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.